Permisi. Iya, selamat masuk. Selamat pagi, Bu. Pagi juga. Selamat duduk ya. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, Ibu. Ini sudah ada surat lamaran pekerjaan dan juga lampiran yang lainnya yang sudah saya buat. Silakan bisa Ibu lihat dulu. Baik, saya coba lihat sekilas dulu ya. Apakah benar ini atas nama Mbak Jenny Mahasna? Betul sekali. Mbak Jenny Mahasna, setelah saya lihat, betul Anda ingin melamar di posisi dokter umum rumah sakit mitra keluarga? Iya, betul. Ya, baik. Untuk memulai wawancara ini, bolehkah saya bertanya mengenai cerita latar belakang Mbak Jenny juga pendidikan terakhir Mbak Jenny? Saya Jenny Mahasna Arifin dan saya merupakan lulusan kedokteran Universitas 11 Maret pada tahun 2030. Setelah saya menyelesaikan studi saya lanjut mengikuti program internship dokter Indonesia dan menyelesaikannya pada akhir tahun 2031 lalu. Selama studi dan juga selama saya mengikuti program ini, saya dibekali keterampilan penanganan medis dan juga emergency. Oke, baik. Tadi saya juga mendengar bahwa Mbak Jenny ini pernah ikut dalam kegiatan internship. Saya ingin lebih mengetahui lebih lanjut tentang pengalaman Mbak Jenny selama internship dan kasus apa saja yang pernah Mbak Jenny tangani, juga peran Mbak Jenny saat berada di internship tersebut. Selama saya mengikuti program internship sepanjang tahun 2031, saya bertugas di beberapa rumah sakit dan juga puskesmas. Saya di ruang instansi gawat darurat dan juga ruang rawat inap. Saya juga memiliki keterampilan berkomunikasi secara edukatif dengan para keluarga pasien. Saya terbiasa menangani kasus kegawat daruratan umum seperti trauma, krisis hipertensi, hingga keluhan respirasi. Saya juga terbiasa berkoordinasi dengan para perawat dan juga dokter spesialis. Oke, baik. Lalu bagaimana sih biasanya Mbak Jenny ini menghadapi situasi darurat di rumah sakit dan juga kondisi-kondisi seperti pasien kritis yang biasanya berdatangan secara bersamaan? Menurut saya itu kuncinya adalah ketenangan, karena ketenangan membuat saya lebih bisa fokus untuk dapat merawat kondisi pasien dan juga dapat berkomunikasi lebih baik lagi dengan para keluarga pasien. Pada situasi ini, saya akan bergerak cepat, berkoordinasi dengan para perawat, dan juga meminta bantuan kepada dokter konsulen jika dibutuhkan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya, Mbak Jenny. Lalu, mengapa Mbak Jenny sendiri memilih untuk melamar dan bergabung dengan kami di Rumah Sakit Mitra Keluarga? Bisa dijelaskan? Saya sudah lama sekali mengamati tentang reputasi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga ini yang sangat profesionalisme dan mengedepankan mutu pelayanan medis dan juga berorientasi pada keselamatan pasien. Saya merasa dengan saya lulusan kedokteran Universitas 11 Maret dan juga telah menyelesaikan program PD, saya rasa saya bisa meningkatkan kinerja saya di kondisi yang lebih profesional lagi. Oke, baik. Setelah mendengar beberapa cerita dari Mbak Jenny mengenai Mbak Jenny sendiri tentang kualifikasi dan pengalaman Mbak Jenny, alhamdulillah hari ini sudah sangat luar biasa. Dan dari Mbak Jenny sendiri, apakah ada harapan untuk nominal gaji pokok ukuran dokter umum di rumah sakit kami? Berdasarkan riset yang saya baca, untuk posisi dokter umum di daerah Bekasi dan Jabodetabek, saya rasa yang saya harapkan mungkin pada kisaran 8 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Oke, baik. Mengenai nominal yang Mbak Jenny tawarkan kepada kami, dengan melihat dan mempertimbangkan standar rumah sakit mitra keluarga, kami bisa memberikan gaji pokok di angka 7.500.000 rupiah. Tapi angka ini juga berada di luar intensif Mbak Jenny sendiri dalam jaga malam, jaga medis, dan juga tunjangan kesehatan. Nah, Mbak Jenny apabila diberikan nominal tersebut, bagaimana tanggapan Mbak Jenny? Terima kasih atas penjelasannya Ibu.
Untuk penawaran sebesar Rp7.500.000 saya terima dengan sangat baik karena adanya pula intensif di Malang dan juga jasa medis yang lainnya. Baik, untuk menutup wawancara kali ini, apakah dari Mbak Jenny ada pertanyaan lain yang bisa ditanyakan ke Mas Fit? Untuk pertanyaan lainnya, saya ingin menanyakan informasi selanjutnya setelah wawancara ini akan disampaikan kemana dan kapan Ibu? Untuk itu dari kami kesepakatan awal kita tuangkan di draft kontrak resmi kami jika Mbak Mima juga bisa lolos dari tahapan ini. Lalu untuk hasil keputusan seleksi akan kami kabari lewat email dan juga telepon di maksimal 7 hari kerja. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas kesempatan, waktunya dan juga diskusi yang sangat optimal ini ya Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih. Ya, dari jalan ya, selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Permisi Ibu, silakan masuk. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ya, silakan duduk. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, ini untuk surat-surat dan surat lamaran pekerjaan saya. Bisa teman Ibu lihat ya dulu saja. Baik, saya baca dulu ya. Iya Ibu. Benar dengan Mbak Rizky Aifitria? Benar dengan saya Rizky Aifitria Ibu. Oke, untuk memulai wawancara, coba perkenalkan diri Anda lebih mendalam lagi. Baik, izin mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Aifitria. Saya merupakan lulusan dari S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Saya berdomisili di Pemalang, Jawa Tengah. Dengan adanya lulusan saya sebagai kesehatan masyarakat, saya memiliki pemahaman yang kuat di bidang regulasi kesehatan, di pengolahan data kesehatan, dan juga di manajemen rumah sakit. Dan saya juga selama masa kuliah memiliki pengalaman yang banyak di bidang organisasi kesehatan, di bidang lomba, dan juga beberapa kegiatan relawan di kampus saya yang masih berkaitan dengan kesehatan. Saya sering diberi pertanggungjawaban di sekretaris divisi, yang mana melatih saya untuk dapat mengolah data, menyusun laporan, hingga berkomunikasi dengan berbagai pihak. Dengan itu, saya percaya diri untuk dapat mengapply posisi yang Ibu tawarkan di staf administrasi Mayapada Hospital. Berdasarkan surat lamaran pekerjaan Anda tetap tertarik dengan posisi staf administrasi. Mengapa Anda tertarik dengan posisi tersebut? Menurut saya, dengan adanya posisi staf administrasi yang masih kosong, sangat relevan dengan ilmu-ilmu yang telah saya pelajari selama saya kuliah di Universitas Indonesia, terutama di bagian jurusan kesehatan masyarakat. Karena saya ingin mengoperasionalkan lebih dalam lagi mengenai ilmu dan juga pengalaman saya di bidang manajemen rumah sakit yang bisa saya terapkan di bagian administrasi Mayapada Hospital, agar bagian administrasi Mayapada Hospital dapat lebih cepat, efisien, dan juga optimal ke depannya. Oke, menarik sekali ya. Apa sih keunggulan Anda sampai kami harus memilih Anda dibandingkan kandidat lain yang mungkin memiliki pengalaman kerja yang lebih lama? Menurut saya, Mayapada Hospital dapat dengan yakin memilih saya sebagai posisi staf administrasi di rumah sakit karena selain dengan akademi saya yang kuat, yaitu saya merupakan lulusan terbaik di Universitas Indonesia, tepatnya di ilmu kesehatan masyarakat. Saya juga memiliki potensi bersosialisasi yang juga baik dengan adanya berbagai pengalaman saya di bidang organisasi, yang mana saya juga melihat peluang saya besar untuk dapat berkontribusi dalam jangka panjang di Mayapada Hospital. Kalau boleh saya tahu nih, sudah melamar ke beberapa instansi selain instansi ini? Saya sudah ada di proses seleksi lain di 2 instansi rumah sakit, tapi tetap di wilayah kisaran Jakarta Selatan. Nah, menurut saya Mayapada Hospital ini dijadikan sebagai prioritas utama saya karena menurut saya Mayapada Hospital memiliki reputasi rumah sakit dan juga struktur manajemen yang paling bagus dibanding rumah sakit lain di Jakarta Selatan. Maka dari itu, saya melihat peluang besar untuk diri saya dapat berkembang di Mayapada Hospital dan berkontribusi dengan dedikasi penuh untuk jangka panjang ke depannya. Oke. Sebagai lulusan baru dari Universitas Ternama juga,
pasti Anda memiliki ekspektasi tersendiri. Berapa nominal gaji yang kamu harapkan dari instansi ini? Setelah saya riset di beberapa hari yang lalu, saya mencari bahwa gaji nominal di posisi staf administrasi, khususnya di wilayah Jakarta Selatan, dan mempertimbangkan juga dengan saya yang masih dicap sebagai fresh graduate, itu ada di kisaran Rp5.500.000 hingga Rp6.500.000 per bulannya. Namun sebagai pelamar kerja juga saya di sini sangat terbuka untuk diskusi ibu dan juga bagian pihak rumah sakit untuk dapat mendiskusikannya terlebih dahulu dengan menyesuaikan nominal tadi dengan adanya tunjangan standar rumah sakit maupun fasilitas yang ada di rumah sakit ibu. Oke, saya catat dulu ya penawaran Anda. Nanti saya akan berdiskusi lagi bersama pihak manajemen. Baik ibu. Penjelasan Anda juga sangat baik hari ini. Sebelum saya menutup sesi wawancara ini, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan kepada instansi ini? Mungkin yang saya akan pertanyakan itu untuk tahap selanjutnya setelah adanya wawancara hari ini, mungkin di kira-kira tanggal berapa Ibu dapat memberikan informasi lebih lanjut kepada saya? Untuk evaluasi biasanya kami membutuhkan waktu sekitar seminggu. Untuk informasi lebih lanjut lagi akan saya kabarkan kepada Anda melalui nomor yang sudah tertera di surat lamaran pekerjaan Anda. Baik Ibu. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih atas waktu Ibu yang sudah diluangkan untuk dapat wawancara bersama saya. Saya juga sangat berharap untuk dapat bekerja dan berkontribusi di Mayapada Hospital ke depannya. Terima kasih Ibu, saya izin Terima kasih juga. juga. Terima kasih atas waktunya. Iya, jalan.